wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Para kanca-kanca sedaya ingkang sangat kaula mulyakaken, alhamdulillah. Malam ini kita patut bersyukur bahwa masih didekatkan oleh Allah kepada Al-Qur'an. Semoga kedekatan ini memberkahi kita sehingga kita semua selalu dibersamakan oleh Allah bersama Al-Quran di alam dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Melanjutkan tentang yang kemarin berkaitan dengan Al-Quran, bahwa kemarin disebutkan tingkatannya manusia itu mulai paling bawah itu jasmani, di potensinya itu ada jasmani, kemudian ada akal, atasnya ada perasaan, atasnya lagi ada namanya bawah sadar itu saraf, atasnya lagi ada namanya kolbun atau jantung, atasnya lagi ruh, itu potensi yang ada pada diri manusia. Nah, ketika seseorang itu kena penyakit, yang penyakit itu penyakit jasmani, maka yang efektif menyembuhkan adalah yang ada di atasnya, di atas jasmani itu akal. Tak baleni titik. Bahwa sehingga ketika orang itu kena penyakit jasmani, maka produk-produk akal lah itu yang menyembuhkannya. Di usaha kita untuk menyembuhkan dengan produk-produk akal. Nah, produk akal. Nah, kemudian kalau orang kena penyakit akal, maka yang lebih kuat yang bisa menyembuhkan yaitu perasaan. Itu perasaan itu penyembuh akal. Nah, memang kemarin kalau saya sampaikan bahwa akal itu kadang-kadang kalah oleh, ya kebanyakan pastinya begitu. Akal itu kalah dengan perasaan. Jadi kayak wong nyolong itu ngerti lah, nyolong itu pasti buruk, pasti ndak baik. Tetapi perasaan kepinginnya, perasaan mergo dipeksa karo bojone misalkan, akhirnya malah melakukan satu pencurian, itu juga merupakan bentuk kekalahan akal atas perasaan. Maka nafsu itu ada di situ biasanya. Nafsu itu kebanyakan masuk pada perasaan itu, sehingga perasaan itu nanti yang bisa yang terkendali, maka itu disebut nafsul mutmainnah. Nafsul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, hati yang tenanglah, hati yang tenang itulah yang nanti mengarahkan seseorang itu kepada surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika perasaan seseorang itu, nafsunya itu bisa mengalahkan, bisa dikalahkan oleh akalnya. Jadi akalnya lebih bisa menguasai seseorang, akhirnya orang itu nafsunya menjadi terkendali. Kalau demikian maka akan mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ridho Allah itu dihasilkan dari nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainnah, yang nafsu yang gak ngelambiar begitu. Nah, kemudian atasnya itu ada namanya bawah sadar. Bawah sadar itu kayak saraf gitu ya, saraf. Makanya orang itu kalau kena sarafnya, kayak orang nggak berusaha menggerakkan, dia gerak-gerak sendiri. Kayak misalkan orang kena Parkinson tuh ya, Parkinson kan saraf ya. Nanti tangannya ini menang tapi oba-oba dewi. Nah, itu berarti saraf. Nah, saraf itu yang dalam kalau kondisi orang ketika ketika penyembuhan di situ itu adalah dengan dikondisikan seorang itu berada dalam alam bawah sadarnya. Jadi misalkan orang menjelang tidur nih,
wong meh turu utawa entas tangi turu sik gurung bek, itu berarti masih kondisi teta. Lah itu kalau dimasukkan napa diinstal sesuatu niku langsung masuk. Jadi nek nginstal software itu pada masa bawah sadar itu cepat. Makanya orang sebelum tidur itu banyak amalan-amalan zikir yang dilakukan sebelum tidur. Makanya Kanjeng Nabi itu memberikan resep kepada Sayyidah Fatimah, suatu saat kalau kamu pengen, apakah kamu tidak pengen ketika kamu itu ketika kamu sebelum tidur itu kamu menghatamkan Al-Quran, sebelum tidur itu kamu niku kata nggih. Nah, terus diantaranya adalah nggih niku baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 niku. Dan niku termasuk baca kulhu falak annas. Nah, itu nanti ketika orang berada dalam kondisi menjelang tidur, di situ ketika dia berzikir maka terinstal di dalam dirinya itu kondisi orang itu kondisinya zikir. Jadi ketika dia bangun dalam kesehariannya itu sudah terfikir bahwa dia itu dalam kondisi zikir. Nah iya. Jadi urip iku zikir. Tapi lek wong turu mergo misalkan delok sinetron keturun. Nah, delok sinetron. Jadi ketika menjelang tidur itu yang masuk di otaknya adalah sinetron. Jadi sinetron iki isine ya lek gak wong ngracun koncone, lek gak ngono isine ku wong curiga, wong selingkuh. Wis isine sinetron ngoten niku tok. Lah, itu nanti akan masuk dalam hatinya, ndelok wong mesti curiga. Ndelok napa jenenge wong mesti elek atine dan seterusnya. Itu nanti yang terinstal dalam dirinya. Lah makanya ketika sampai pantaslah kalau kemudian Allah itu kemudian Kanjeng Nabi itu menyatakan bahwa ketika seseorang itu tertidur dalam keadaan zikir, maka dicatat sepanjang malam itu dia berzikir. Artinya bahwa akan terinstal dalam dirinya bahwa dia itu adalah kondisinya zikir sepanjang hidupnya. Nah, kemudian di atasnya itu ada kolbun, ada jantung. Jadi jantung itu dia bergerak dengan sendirinya. Jantung itu kita kan tidak pernah gerakkan toh, tapi dia gerak sendiri. Nah, terus atasnya lagi ruh. Nah, ruh itu adalah tidak ada yang tahu apa itu ruh, karena Allah sendiri sudah menyinggung. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul hiya ya napa niku? Qulir ruhu min amri rabbi la ya'lamuhunna illa qalil. Ruh itu satu yang hanya sedikit yang mengetahui tentang ruh. Nah, yang jelas begini, semua yang dimiliki manusia itu berpotensi kena penyakit. Nah, berpotensi kena penyakit. Ya seperti kalau jasmani ya seperti penyakit yang biasa kita kenal, mulai paling parah mulai jantung sampai panu, sampai panu dan seterusnya. Kalau akal itu ya yang orang yang akalnya kena penyakit jahiliyah niku nggih. Penyakit tidak perkara yang tidak masuk akal tapi dilakoni, berarti itu merupakan satu bentuk loro akali. Terus kemudian kalau perasaannya seperti penyakit salah paham itu, atau penyakit gampang suudzon, gampang curiga dan seterusnya. Nah, maka pokoknya kondisi atasnya itu adalah paling efektif untuk menyembuhkan. Nah, kemudian nanti alam bawah sadar, ya itu tadi menginstal pada waktu orang menjelang tidur atau bangun dari tidur belum sampai tidur. Makanya paling mudah memasukkan program pada anak-anak kita
arek cilik misalkan. Ketika dia menjelang tidur itu kan biasanya wong tua Indonesia kadang diceritani ya. Sito nabi-nabi sampai keturunan. Nah, cerita-cerita begitu yang itu adalah cerita-cerita positif, yang itu mengarahkan seseorang untuk bersemangat dan seterusnya, itu merupakan cara terbaik untuk memengaruhi anak. Ya kan? Saya akan rajin belajar, saya akan akan menjaga tata krama, saya akan memperbaiki cara berpikir saya. Ngoten niku dimasukkan ketika menjelang tidur itu adalah waktu paling tepat. Nah, karena kondisi theta itu kondisi paling tepat memengaruhi seseorang. Nah, terus kemudian penyakit-penyakit itu yang ternyata Allah memberikan cara apabila seorang itu kena seluruh penyakit itu dengan Al-Quran. Nah, dengan Al-Quran. Nah, maka baik misalkan ini diajarkan oleh guru-guru kita itu jangan sampai lali bawa tasbih itu merupakan agar kita itu di dalam sehari-hari itu dalam kondisi zikir, dalam kondisi zikir. Tapi akeh-akeh wong saiki ku sae ono ga ono tasbih ono HP ini. Nah, gini ku akhirnya setiap kali ngerokok mesti pinginnya buka HP ngoten nggih dan seterusnya. Nah, ngoten niku makane Allah memberikan solusi untuk segalanya itu yaitu Al-Qur'an. Maka disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah menurun wa nunazzilu dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wa la yazidu zalimina dan tidaklah bertambah bagi orang-orang zalim itu kecuali kerugian. Jadi semakin orang zalim itu berusaha untuk menjauh dari Al-Qur'an, maka dia semakin rugi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol alaikum bisyifa'aini. Dari Abdullah bin Mas'ud Nabi bersabda alaikum bisyifa'aini. Gunakan dua obat. Kamu bagus kalau menggunakan dua obat ini. Apa? Al-asal wal Qur'an. Yang pertama madu, yang kedua Al-Qur'an. Jadi madu itu nggih madu sing diombe niku lho nggih. Bukan di madu niku tutu. Madu sing diombe. Nah, niku gak dadi dadi perkara nggih. Gak dadi obat, dadi perkara. Nah, nggih cuma dalam kondisi tertentu ya ndak harus dipakai kalau madu itu. Karena kalau orang kena diabetes madu ya bangga gak oleh begitu. Lah kalau Quran itu yang bisa menyembuhkan untuk seluruh penyakit-penyakit itu. Jadi Quran itu penyembuh untuk seluruh penyakit. Jadi mulai penyakit dalam ruhnya, dalam hatinya, saraf dan seterusnya itu menggunakan Al-Quran. An Ali radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairud dawa Al-Quran. Obat terbaik adalah Al-Quran. Jadi Quran itu obat terbaik. Akhrajahu Ibnu Majah. Antolhah bin Musrif qol kana yuqal idza quri Al-Quran indal marid wajadtu lidzalika khiffatan. Ketika dibacakan Al-Quran kepada orang yang sakit, maka wujida lidzalika khiffatan, maka ditemukan pada dirinya itu keringanan. Dilek wis diwacana Al-Quran itu malih enteng. Nah, qol fadakhaltu ala Khaythamah wa huwa maridun. Pada waktu itu saya masuk kepada Khaythamah. Jadi ada orang namanya Khaythamah dan dia dalam keadaan sakit. Fakultu inni arakal yaum sholihan. Saya kok sudah melihat hari ini kamu dalam keadaan bagus. Qol innahu quri'a indi Al-Qur'an, karena saya dibacakan Al-Qur'an. Nah, ini bahasanya itu dibacakan Al-Qur'an. Artinya dibacakan itu berarti
dia itu dibacakan oleh seseorang dengan niatan bacaan yang dibacakan itu adalah untuk orang yang sakit tersebut. Nah, maka itu bisa menjadi obat. Bisa menjadi obat. Jadi Al-Quran. Jadi misalkan ngeten. Jadi sebenarnya napa mengobati dengan Al-Quran itu sama dengan kita mengirim doa pada orang-orang yang meninggal. Ini kira-kira kita itu ngirim donga nang ngene wong mati itu yakin nyampe napa mboten? Yakin nyampe nggih? Nah, yakin. Berarti lek yakin nyampe, dia kan lebih jauh toh. Wong mati kan luwih adoh to ngene. Lek wong urip misalkan ngarepe diwacakno cedhek napa adoh? Cedhek. Lah lek sing ndek ngene kuburane yakin nyampe, kenapa kepada yang dekat ndak yakin nyampe? Nah, ngoten lho. Jadi sajane kabeh itu semuanya itu bisa mengobati. Semuanya itu bisa mengobati. Kita gunakan, kita bacakan napa mawon pun. Lek sing pun masyhur nggih wis ayat-ayat yang standar ruqyah standar niku pun bagus kita baca. Jadi semua orang itu bisa menggunakan Al-Qur'an sebagai obat. Maka dikatakan kita adalah pasien Al-Qur'an selamanya. Nah, kita adalah pasien Al-Qur'an selamanya. Di Quran itu kita baca, lek diniatkan itu pasti bisa. Nah, diniatkan, pokoknya diniati. Lek gak diniati masih khatam ya gak, ndak ada efeknya karena memang tidak diarahkan ke situ. Jadi coro misalkan surat ngono gak dialamat norono. Nanti lek alamatnya itu jelas masih paketan ya mesti nyampe. Nah, diniati mantep, yang penting mantep sama diniati disampaikan niku nggih nyampe. Nah, yang paling tepat itu dalam kondisi ketika seseorang yang mau diobati itu memang benar-benar dia siap nerimo. Jadi lek jenengan ono paketan gak gelem nerimo, kira paketan ini gak masih tutup tapi lah kan gak gelem diterima to. Lah kudu padha siap. Kene siap membacakan, dia siap untuk menerima. Nah, dimana kudu percaya, kudu yakin. Nah, karena sudah dalam hadis itu juga banyak. Wa qad faddala wa karrama wa syarrafa Allah taala alaina bi ja'lil Qur'an syifaan wa dawaan lana. Dan Allah benar-benar telah memberikan kelebihan, kenugrahan, memberikan kemuliaan, memberikan kemurahan kepada kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh dan sebagai obat untuk kita semua. Kama fil ayat as-sabiqah, sebagaimana pada ayat yang tersebut di depan. Al-Qur'anu syifa'un wa dawa'un minal amrad ar-ruhaniyah kal i'tiqad al-fasidah. Quran itu bisa menjadi obat dan penyembuh bagi penyakit-penyakit ruh. Sebagaimana al-i'tiqad al-fasidah, i'tiqad yang rusak. Jadi i'tiqad yang rusak itu ya penyakit. Al-i'tiqad al-fasidah fil ilahiyah wan nubuwah. Untuk penyembuh bagi i'tiqad yang keliru di dalam masalah ketuhanan. Nanti wong i'tiqad keliru karo pangeran, itu ya penyembuhnya Al-Qur'an. Nggih. Tadi penyakit-penyakit hati niku nggih Al-Qur'an. Atau orang yang mempunyai perasaan keliru kepada nabinya atau perasaan keliru kepada Tuhannya. Misalkan nah kan kita berburuk sangka. Lah iya koncoku iku lho sembahyang yo gak patek tapi kok yo lancar ya rezekine yo. Oh. Kene iki lho ndonga yo iya, maca Quran yo iya. Nggih. Kumpul wong soleh yo iya. Kok yo seret. Niku napa niku jenenge i'tiqad yang fasidah. Jadi keyakinan kita kepada Allah dengan keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru. Nah, termasuk mempunyai keyakinan yang keliru atas Nabi. Ya kan ada orang itu orientalis Barat itu memasukkan paham yang keliru kepada orang-orang Islam agar mereka tidak suka kepada nabinya. Misalkan lah iya nabimu iku bojone lho songo.
bojone songo. Iki piye? Apakah itu orang normal? Jadi sampai dikatakan seperti itu oleh orang-orang barat agar kita tidak cinta kepada Nabi kita. Padahal Nabi itu memang yang menikahkan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh, Allah yang memilihkan. Jadi bukan butuh karepe dhewe. Dan itu ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi termasuk ketika Kanjeng Nabi itu menikah dengan Sayyidah Aisyah yang masih kecil. Itu di orang orientalis itu mengarahkan, wah ini pasti ada kelainan. Menikah dengan anak kecil. Padahal itu sudah disiapkan Nabi. Seandainya tidak ada Sayyidah Aisyah, hadis itu tidak sebanyak ini yang kita terima. Sayyidah Aisyah itu orang yang sangat cerdas dan masih umurnya panjang. Jadi ketika sampai Nabi itu wafat, beliau menghafal banyak sekali hadis dan beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat. Coba seandainya Sayyidah Aisyah itu tidak dinikahkan oleh Allah dengan Nabi, mungkin hadis itu tidak akan sebanyak yang kita terima, hanya dari sahabat-sahabat saja. Karena dari istri-istri Nabi itu yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Itu persangkaan kita kepada Nabi yang keliru itu juga merupakan penyakit. Al-i'tiqad al-fasidah fil ilahiyah wan nubuwah. Wakal akhlaqi al-madmumati, sebagaimana juga penyakit yang menjangkiti kita itu adalah penyakit akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela niku yo wis wong gak duwe adab ngene iku, gak duwe tata krama. Terutama kepada orang tuanya, kepada gurunya. Jadi tidak punya tata krama kepada gurunya, kepada orang tuanya, itu juga merupakan penyakit akhlak. Ada seorang ulama dulu yang begitu masyhur, Syekh Ad-Dimyati. Syekh Ad-Dimyati itu suatu saat dia sudah menjadi seorang ulama yang sangat besar, sampai beliau itu saking ulama yang sangat besar sampai orang itu tidak bisa sembarangan ketemu dengan beliau. Bahkan kalau seorang presiden mau ketemu dengan beliau itu harus dengan prosedur yang sulit. Termasuk kalau orang mau ketemu dengan beliau itu harus menentukan jadwal yang pas, biasanya sulit karena beliau ulama yang sudah sangat masyhur. Itu suatu saat beliau ketika berjalan naik kudanya bersama dengan para ulama yang dia itu juga santri-santrinya di belakangnya. Itu kemudian ketemu dengan seorang orang tua. Ketemu dengan orang tua buta menuntun cucunya. Terus kemudian dia turun dari kudanya. Menemui orang tua tersebut, terus dia salim menghormati, terus dia kemudian dilanjutkan jalan tapi tidak naik kudanya, noleh kok sik ketok napa orang tua tadi gak sida munggah jalan, terus dituntun sampai orang tua itu tidak tampak. Setelah orang tua itu tidak tampak, kemudian dia naik ke kudanya lagi sampai di tempat tujuan. Santri-santri yang dari tadi itu heran, kok sampai demikian? Padahal dia orang yang sangat masyhur. Terus kemudian sampai di tempatnya beliau bilang begini, kamu pasti heran dengan kelakuan saya tadi. Ketahuilah bahwa dia adalah guru saya yang mengajarkan Al-Quran ketika saya masih kecil. Orang tua itu adalah yang mengajarkan saya Al-Quran ketika saya masih kecil. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa keliru ketika seseorang itu menyatakan ikon dhisik guruku. Napa? Niko singen guruku loh. Berarti sekarang sudah tidak ya. Padahal mantan guru itu tidak ada, sama dengan mantan orang tua itu tidak ada. Bahkan misalkan begini, di antara kita misalkan ada yang punya ibu, begitu melahirkan terus marang tinggal lungo. Wis gak roh jluntrunge, ketika kita sudah dewasa
dia kembali. Nah, beliau kembali. Lah ketika beliau kembali, bagaimana sikap kita? Kira-kira kita hormati napa mboten? Kira-kira. Siki dihormati kira tamu rumah ya. Nggih. Kira-kira ya napa kira-kira? Nah, tetap dihormati. Kenapa? Dia bagaimanapun juga ibu kita. Meskipun gak tahu ngrumat lah ngedene yo gak anggite gak angel. Iki sampean ngedene gak ono sing iso metu anake. Nah, makane sulit bagi kita itu kadang-kadang terima. Tapi tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan guru. Jadi sampai kapanpun orang yang mengajar kita, meskipun mengajar TK, mengajar SD, itu semua adalah guru kita. Harus ada kita itu tata krama, adab kepada mereka. Ya, ini yang menjadikan hidup itu berkah. Jadi sopan santun, adab, tata krama itu yang menjadikan hidup itu berkah. Nah, maka ketika orang itu tidak bisa menjaga tata krama, maka ini merupakan penyakit akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela. Ini akhlak yang tercela itu juga penyakit. Nah, lagi wa minal amrad al-jasmaniyah, termasuk penyakit-penyakit jasmani. Nah, termasuk penyakit-penyakit jasmani itu juga merupakan satu penyakit. Ya seperti penyakit yang saya sebutkan tadi, mulai panu sampai jantung, sampai stroke, itu penyakit jasmani. Nah, ngeten kula baleni malih bahwa akhlak yang tercela itu mengakibatkan ketiadaan keberkahan dalam kehidupan. Kadang-kadang orang itu begini, ketika kita mempunyai pengetahuan yang lebih baik, kemudian kita punya guru TK yang ternyata dia tidak mempunyai kehidupan secara sosial yang tidak baik. Atau misalkan katakanlah kita wis iso ngaji, wis pakai pakaian yang bagus, terus kemudian kita pakai sarung, pakai kopiah, dia pakai celana pendek misalkan. Guru kita guru SD misalkan. Nah, itu lek cara napa jenenge perhitungannya syariat, dia itu sudah tidak mengikuti aturan syariat. Artinya dia membuka auratnya. Tapi meski demikian, kita tetap harus menghormati beliau sebagai seorang guru. Nah, jadi terus kemudian kalaupun timbul prasangka buruk dalam diri kita, itu berarti al-amrad ar-ruhaniyah, penyakit ruh. Nah, penyakit sing napa jenenge, penyakit yang menjangkiti perasaan seseorang. Apalagi sampai kita itu merasa kita lebih baik dari dia. Wah, ini malah gawat ini. Penyakit namanya sombong, gitu ya. Al-kibr. Nah, itu juga penyakit amrad ar-ruhaniyah. Nah, terus bagaimana? Al-Quran syifa'un wa dawa'un bitabarruk bi qiraatihi. Nah, kemudian penyakit-penyakit tersebut itu dengan berkahnya Al-Quran, bitabarruki bi qiraatihi 'alaiha fal Quran huwa syifa'un atamun. Maka dengan bertabarruk, dengan menggunakan Al-Quran atas penyakit-penyakit tersebut, maka Quran itu bisa menjadi penyembuh yang sempurna. Jadi ngeten, kalau misalkan penyakit jasmani, itu kan yang cocok hanyalah yang paling cocok ya produknya akal tadi. Nah, tapi penyakit rohnya itu tidak bisa disembuhkan dengan produk-produk yang berasal dari akal. Misalkan ono wong napa jenenge loro misalkan kena penyakit sombong. Lah ngoten niku diobati karo obat pil sing untuk menghilangkan kesombongan gak ono nggih. Nah, gak ono. Ndak ada produk akal, ndak ada. Untuk penyakit yang di atasnya ndak ada produk akalnya. Di penyakit perasaan, penyakit bawah sadar itu ndak ada produk akal yang bisa menyembuhkan. Maka di sini dikatakan huwa asyifa'u atam. Maka Quran itu adalah penyembuh yang paling sempurna. Min jami'il adawat al-qalbiyah wal badaniyah. Untuk seluruh
penyakit-penyakit hati dan penyakit badan. Lakin illal muwaffiqun nomor 6. Lakin la yuhsinu at-tadawi bi illal al-muwaffiqun. Tetapi tidak akan mendapatkan tidak menyembuhkan dengan baik kecuali orang-orang yang memang sudah cocok. Nah, sudah cocok itu ya kayak orang yang ahlinya, ya, ahlinya. Tapi sebenarnya kita semua itu juga ahli. Nah, semuanya itu ahli. Tinggal mantepnya itu kadang-kadang kurang. Ojo-ojo lek ojo ya kene mosok ngene iso mandi ngene ya, mosok iso marasno. Wa dzalika ala qadri quwwati imanil qari wal mustashfi. Dan itu tergantung kepada kekuatan imannya orang yang membaca dan orang yang meminta diobati. Nah, ini ada kondisi timbal balik. Jadi yang dimaksud dengan al-muwaffiqun, orang yang cocok itu adalah kekuatan imannya, kekuatan keyakinannya, orang yang membacakan dan orang yang minta diobati. Jadi lur-lurune kudu sing siji siap mengobati, yang satu siap menerima. Nah, dilek ana wong misalkan kamu tak wacana ya, tetap dibacakan tuh ndak bisa nerima. Nah, ndak ada efeknya. Harusnya dia yang membaca itu mantap membacanya, yang dibacakan juga siap untuk menerima. Nah, niku insyaallah dengan dengan cara timbal balik seperti itu, yang saling cocok itu akan mendapatkan kesembuhan. Pun di niki bab yang ke pinten niki Al-Qur'an Syifaun wa Dawaun. Nah, terus yang selanjutnya Syafaatul Qur'an Al-Karim. Wallahu alam bissawab. Wonten pertanyaan mboten? Kak sito meneh iki. Wonten nggih? Nah, wis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sih kopi nih? Dicoki loh.